Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama Resi Pratiwi di sini, saya akan menjelaskan materi kali ini adalah tentang teori produksi. Sebelumnya kita telah membahas teori perilaku konsumen. Kalau teori perilaku konsumen itu adalah sudut pandang dari sisi permintaan, sedangkan teori produksi ini sudut pandang dari sisi penawaran. Produksi adalah aktivitas yang dapat meningkatkan nilai guna atau manfaat suatu barang. Produksi ini dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi. Faktor produksi ada 4, nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Jadi ada bentuk-bentuk organisasi pada perusahaan. Nah, jadi bentuk-bentuk organisasi dalam perusahaan ini ada 3 ya, 3. Dan bentuk lainnya ada 2. Jadi yang 3 itu adalah perusahaan perseorangan. Yang kedua itu adalah perusahaan perkongsian atau firma. Yang ketiga itu adalah perseroan terbatas. Nah, bentuk lain organisasi perusahaan ini ada perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi. Nah, tujuan inti dari perusahaan itu adalah memaksimumkan keuntungan. Ini kita berbicara tentang yang mayoritas ya, meskipun tidak semua perusahaan itu akan selalu memaksimumkan keuntungan. Ada juga perusahaan yang berorientasi kepada sosial, politik, dan lainnya. Keuntungan ini kan kita peroleh apabila hasil penjualan itu melebihi dari biaya produksi. Nah, kalau kita mengalami kerugian itu ketika hasil penjualan kita itu kan kurang dari biaya produksi. Jadi untuk memaksimumkan keuntungan itu kita perlu memperhatikan komposisi faktor produksi yang bagaimana yang perlu kita gunakan untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi. Kemudian komposisi faktor produksi yang bagaimana yang akan meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai satu tingkat produksi tertentu. Ini ada faktor-faktor produksi, gitu ya. Jadi ada tenaga kerja, tanah, modal, keahlian, kewirausahaan. Nah, untuk tenaga kerja ini nilainya selalu berubah-ubah. Berbeda halnya dengan yang ini ya, tanah, modal, keahlian, kewirausahaan itu nilainya akan selalu tetap. Bagaimana cara kita meminimumkan biaya produksi? Nah, misalnya ada misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B gitu ya. Perusahaan A ini memerlukan biaya 10.000 untuk menghasilkan output sebesar 25.000 dolar ya. Sementara perusahaan B untuk memerlukan biaya sebesar 20.000 untuk menghasilkan output 25.000 dolar. Nah, dari persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa dengan output yang sama, biaya produksinya berbeda. Jadi mana yang kita pilih? Apakah perusahaan A atau B? Tentu perusahaan A. Nah, lanjut ke national produksi function. Jadi, fungsi produksi nasional itu Y adalah fungsi RLKT. Jadi, fungsi Y ini artinya adalah jumlah output secara nasional. Yang kemudian R ini resource ya, atau sumber daya yang kita gunakan.
L ini labor, artinya tenaga kerja. K ini adalah kapital, biasanya ada K, ada C gitu ya, sama artinya. Kapital itu adalah modal, yang ini terakhir adalah T, teknologi. Pendekatan dalam teori produksi. Jadi dibedakan menjadi short run production dan long run production. Dalam teori jangka pendek ini ada inputnya, fixed input, dan variable input. Sedangkan long run ini adalah variabel inputnya lebih dari satu dan dapat diubah. Yang kedua itu dalam short run itu produksinya bisa ditambah, bisa dikurangi. Yang ditambah atau dikurangi itu hanya satu macam saja, sementara variabel yang lain itu tetap. Sementara kalau di long run ini kita punya anggaran biaya untuk membayar biaya-biaya input yang akan kita gunakan. Nah, penjelasan detailnya seperti ini ya. Untuk short run production. Jadi produsen ini dikatakan berproduksi dalam jangka pendek dengan asumsi. Yang pertama, dalam proses produksinya itu produsen menggunakan fixed input atau input tetap dan input variabel atau input yang dapat berubah-ubah. Gitu ya. Jika produsen ingin menambah atau mengurangi jumlah produksi, maka input yang tadi ya dapat ditambah atau dikurangi. Hanya satu macam saja. Sedangkan input yang lain itu tetap jumlahnya. Hanya ada satu jenis input variabel. Jadi ada variabel input, fixed input, variabel input, dan optimalisasi. Jadi fixed input ini adalah variabel yang jumlahnya selalu tetap. Berapapun jumlah produksi, tidak akan tergantung pada jumlah produksi. Jadi ini dalam produksi misalnya biaya sewa ruko gitu ya. Nah, walaupun jumlah produksi selalu meningkat, jumlah sewa toko akan selalu sama. Itu contoh. Kemudian untuk variabel input, jumlahnya selalu berubah seiring perubahan jumlah produksi. Nah, ini tergantung pada jumlah produksi. Contohnya seperti bahan baku. Jadi, semakin banyak produksi, maka bahan baku yang digunakan tentu akan semakin meningkat. Kemudian, optimalisasi. Nah, optimalisasi ini adalah menentukan berapa unit yang harus kita gunakan, yang harus digunakan, input variabel yang akan dikombinasikan dengan fixed input agar produksi maksimum. Jadi fungsi Q adalah fungsi A dan B fix ini maksudnya di sini adalah B garis gitu ya. Jadi B fix input. Jadi Q ini adalah quantity produksi, jumlah produksi, yang A ini adalah input variabel A, input variabel yang A, kalau yang B ini input variabel tetap gitu ya. Nah, optimalisasinya adalah ketika berapa unit yang harus digunakan input variabel A dan dikombinasikan dengan input tetap, fixed input, agar produksi maksimum. Jadi ini kombinasinya. Lanjut, ini ada tabel ya. Jadi fixed input ini sebenarnya, karena saya tidak menemukan simbol ya, jadi simbol yang sebenarnya adalah di rata-rata. Jadi ini fixed input ya. Oke, ada fixed input. Input yang tetap itu nilainya 10, sedangkan variabel input itu adalah 0, 1, 2, sampai 8. Nah, rasio ini adalah fixed input per variabel input. Nah, di mana rasionya yang ini adalah tak hingga 10, 5, dan seterusnya. Nah, Q ini quantity sama dengan total produksi dari unit A. Nah, quantity diketahui sejumlah 0, 10, 24, 39, 52, 61, 66, dan 64. Nah, saya kasih tanda di sini bahwasanya nilai 66 ini adalah nilai yang maksimum gitu ya. Oke.
Ini ada APA. Jadi APA ini adalah average production unit A. Jadi produk rata-rata. Produk average produk itu sama nilainya dengan Q per A gitu ya. Jadi Q per A atau sama dengan TPA per A. Nah, di sini kita nilai average cost-nya itu adalah Q per A. A yang di sini ya. Jadi Q-nya 0, sehingga average cost-nya juga 0. Kalau yang ini 10 per 1. Jadi dapat nilai average-nya adalah 10, 24 bagi 2 per 2 sama dengan 12, 39 dibagi 3 sama dengan 13, dan seterusnya. Nah, sedangkan nilai marginal ini kan tambahan produksi setiap kita menambah 1 unit input A gitu ya. Jadi marginal ini adalah nilai selisih. Kalau selisih itu DQ per DA. Nah, kita ambil contoh nilai DQ, delta Q. Yang ini selisihnya kan 10 nih. 0 dan 10 adalah 10. Selisih variabel input A 1 dan 0 adalah 1. Artinya adalah 10 per 1 gitu ya. Jadi marginal produk unit A-nya adalah 10. Nah, sementara yang ini nilai 14 ini diperoleh dari delta Q. 24 dikurang 10 itu kan nilainya adalah 14. 14 per berapa? 2 selisih 1. 2 dan 1 ini selisihnya adalah 1. Jadi 14 per 1. Jadi marginal utility-nya adalah 14. Begitu seterusnya. Ya. Di sini dapat kita lihat adalah quantity maksimumnya ketika variabel input 6 dan 7. Sedangkan average produk A-nya, produksi A-nya sama dengan ketika 13 ini ya. Nah, nih, marginal dengan perolehan nilai 13. Di sini adalah suatu kurva yang menjelaskan tabel yang tadi ya. Jadi garis yang vertikal ini adalah yang mencerminkan nilai Q, average production A, marginal product A. Kemudian yang mendatar ini adalah yang menjelaskan input A. Jadi Q maksimum itu ketika quantity nilai Q-nya nih ya. Nilai Q-nya 66. Jadi interpretasinya adalah pada kurva yang ini. Lalu bagaimanakah marginal product dan average product? Average product ini kita lihat ketika marginal product itu besar dari 0. Artinya ketika kita tambah ini variabelnya akan meningkatkan output. Jadi marginal product, kita lihat tabel lagi ya. Ini marginal product. Nah, ini artinya yang 0 ke atas itu marginal product besar dari 0, ini sama dengan 0, ini marginal produknya kecil dari 0. Nah, bagaimana cerminan dari kuantitinya? Nah, ini ya. Jadi ketika ini tahap 1. Jadi tahap 1 ini produksi belum efisien. Karena dengan menambah input, kita tambah lagi input, akan menaikkan output lebih banyak. Di mana marginal product ini kecil dari average cost. Gitu ya. Nah, ketika di tahap 2, ini produksi ini dianggap efisien. Kenapa? Karena average cost-nya itu sama dengan marginal product.
Nah, nilai average cost sama dengan marginal product, yaitu ketika di sini ya, nilai average cost 13 sama dengan marginal product, nilainya juga 13. Jadi pada tahap 2 ini keadaan kurvanya. Nah, kemudian bagaimana dengan tahap 3? Tahap 3 ini adalah ketika marginal product itu lebih besar dari average product. Jadi di sini adalah produksi ini tidak efisien karena kita tambah produk, menambah input maka akan menurunkan output. Jadi situasinya adalah marginal product itu kecil dari 0. Seorang produsen berproduksi dalam short run. Kemudian ia menggunakan input K sebagai input tetap dan L sebagai input variabelnya. Fungsi produksi adalah ini sebenarnya ini 12 nih kita coret karena 1/12 adalah di sini ya. Oke, anggap ini cantik tulisannya. Oke, nah fungsi produksinya adalah Q sama dengan 12K ditambah KL kuadrat dikurang 1/12 KL pangkat 3. Nah, jika kita asumsikan K ini adalah fix, variabel tetap, input tetap, nah K sama dengan 4. Nah, pertanyaannya, pada input L berapakah Q maksimum? Kemudian hitung Q maksimumnya. Kemudian ketika pada input L berapa average product. Nah, average product maksimum, kemudian hitung marginal product maksimum, kemudian kita gambarkanlah.